وإلى غير وصلهم وفرعهم على الله يتشاهد الرحمة والمغفرة ويرجو علينا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وخصوصياتهم وكرامتهم ويحملنا بحمايتهم في الدين والدنيا والآخرة على ما نوى بسنتنا الصالحة بسر النبي وعلى النبي بسر سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وارزقني الفهم القوي وثبت لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. Kemudian wirid habis sembahyang 5 waktu. Adapun segala sunnah yang dikerjakan daripada sembahyang 5 waktu, apabila selesai daripada memberi salam, maka membaca Astaghfirullahaladzim 3 kali. Jadi setelah selesai salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kemudian membaca istighfar sebanyak 3 kali. Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim. Atau ditambahi yang ketiganya itu alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Dan membaca Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam wa hayyina rabbana bisalam wa adkhilnal jannah darus salam tabarakta rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram. Setelah itu maka membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim dan membaca Fatihah sekali. Jadi untuk membaca a'udzubillah diteruskan membaca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim sampai selesai. Setelah itu membaca wa ilahukum ilahu wahidun la ilaha illa huwar rahmanir rahim. Membaca apa? Ayatul kursi. Dan membaca Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Setelah itu maka membaca syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illahu wal azizul hakim inna dina 'indallahi al-islam qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha bi yadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir tulijul laila fil nahari wa tulijul nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal maiti wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha bighairi hisab. Setelah itu maka membaca subhanallah 33 kali dan alhamdulillah 33 kali dan Allahu akbar 33 kali. Nah, kemudian
kemudian digenapi 100 dengan bacaan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, ini wiridan ahli Makkah lah, wiridan orang Makkah. Di wiridan Makkah itu biasanya diawali dengan Fatihah terlebih dahulu. Di awal-awal wiridnya itu Fatihah, Ayatul Kursi, Amanah Rasul. Nah, kemudian disambung dengan Syahidullah tadi lah sampai bacaan Ghairi Hisab. Nah, ini wiridan Makkah. Nah, kalau wiridan Madinah itu biasanya Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udu salam wa hayyin rabbana bis salam wa adkhilna jannah darus salam tabaraka rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram. Nah, baru Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nah, sambungannya itu biasanya Ayatul Kursi, Fatihah, Ayatul Kursi ini terakhir sebelum berdoa. Ini yang dibaca di sekumpul di Makkah itu biasanya wiridan Madinah. Tapi yang sering kita baca di daerah kita sini Marabahan, wiridan Makkah. Dan biasanya apabila sembahyang itu maghrib ataupun subuh dan juga sembahyang asar itu didahului dengan bacaan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Itu 10 kali. Itu apabila misalnya sembahyang maghrib. Kalau sembahyang lain biasanya langsung dibaca Allahumma antas salam atau istighfar, kemudian baru Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udu salam. Jadi yang panjang itu wiridannya adalah wiridan maghrib, kemudian di subuh dengan asar. Kalau yang lain itu sembahyang zuhur, sembahyang isya, itu pilih wiridan Anda baca. Nah, kemudian yang tasbih 33 itu Subhanallah 33, kemudian Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Nah, itu jangan dikurang-kurangi ataupun jangan dilebihi lagi, karena memang datang daripada Rasulullah itu memang 33. Jangan dikurangi lagi. Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Nah, kemudian menggenapi yang 100-nya itu ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, biasanya ada bertambah antara subhanallah alhamdulillah, itu ada bertambah. Tapi biasanya kalau hanya tentang subhanallah terakhir, misalkan subhanallahil aliyyil azim daiman alhamdulillah, kemudian alhamdulillah itu pulang alhamdulillah rabbil alamin ala kulli halin wa fi kulli halin wa ni'matin Allahu akbar. Nah, itu kalau misalnya terbaca subhanallah sebelum 33 itu kelebihan sebutin jadinya. Misalkan untuk membaca subhanallah saudara, subhanallahil aliyyil azim daiman alhamdulillah itu satu sudah. Jadi pun misalnya terbaca alhamdulillah berarti kena alhamdulillahnya itu tinggal 32 aja lagi, kita mengalami tasbih saja. Nah, kemudian untuk membaca alhamdulillah misalnya lah, kemudian alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa fi kulli halin wa ni'matin Allahu akbar. Nah, berarti itu hitung Allahu akbar itu hitung satu sudah. Nah, kemudian mengalami tasbih itu tinggal berapa? 32 aja lagi. Namun di Martapura rata-rata biasanya kata pakai antara-antaranya itu susah, jadi langsung bahasa subhanallah, langsung aja alhamdulillah, untuk alhamdulillah, Allahu akbar. Nah, 33 supaya jangan talabihi membaca apa tadi? Subhanallahil aliyyil azim daiman alhamdulillah. Padahal biasanya membaca alhamdulillahnya itu mengajak orang membaca hendak membaca alhamdulillah. Padahal itu baca sepenting sudah itu mana? Untuk membaca alhamdulillah pun alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa fi kulli halin wa ni'matin Allahu akbar aja. Alhamdulillah itu sepenting sudah. Jadi pun dibaca 33 kita mengalami tasbihnya 34, jadinya lawan Allah
langsung aja untung subhanallah untung 33, langsung alhamdulillah 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 untung 33, Allah akbar Allah akbar Allah akbar. Namun Nabi baca juga antara-antaranya itu dihitung sepetik sudah mulai subhanallah dihitung sepetik sudah. Jangan melebihi daripada yang disuruh Rasulullah kan. Namun di luar wiridar sembahyang terserah aja sebanyak-banyaknya membaca tasbih ya Bapak. Kalau wiridar dalam sembahyang ini apabila Nabi membaca segitu banyaknya, nah itu jangan dilebih-lebihkan lagi. Udah guru bahasa itu ibarat kayak kunci itu kan, rigid atau giginya itu jangan kurang, jangan lebih. Namun gigi kuncinya itu ada kelebihan seperti ada ngomong gembok kita, atau kurang misalkan giginya seperti ada kawan juga, jadi jangan kurang, jangan lebih. Namun hendak lebih, nah silakan baca ibadah untuk sembahyang kira sebanyak-banyaknya ada Bapak. Nah, kemudian yang menutup angka 100-nya itu adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Atau di bawah ada keutamaan yang nomor 25 di bawah. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ka'ab bin Ajrah radhiyallahu an bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mu'aqibatun la yukhibbu qailuhunna duburi kulli salatin maktubah salasan wa salasina tasbihatin wa salasan wa salasina tahmidatin wa arba'in wa arba'ina takbiratin. Artinya tidak sia-sia orang senantiasa berzikir sehabis salat 5 waktu, tasbih 33, tahmid 33 dan takbir 43. Nah ini ada riwayat sebutnya hadis Nabi Muhammad takbir dengan terakhir itu 34. Jadi tasbihnya 33, alhamdulillahnya 33, Allah akbarnya itu 34. Jadi genap 100. Tapi di riwayat lain mengatakan sama 33, yang menyempurnakan 100-nya itu yang bacaan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah itu adalah genap 100-nya. Nah, apa keutamaannya? Ujar Nabi wa ruwiya anna man qala dzalika ghufirat lahu khatayahu wa in kanat misla zabadil bahri. Siapa yang mengata yang demikian itu, maka diampuni dosanya sekalipun seperti buih di lautan. Nah, jadi membaca 33 itu adalah itu pahalanya, keutamaannya dapat menghapuskan dosa, walaupun dosa kita ini banyaknya kayak buih di lautan banyaknya. Tapi dosa yang dimaksud itu dosa halus lah, bukan dosa gana. Namun dosa gana istighfar taubat yang dapat mengampuninya kan. Menghapus dosa halusnya banyak aja. Membaca tasbih 33 ini pun ini sebagai penghapus dosa kita, walaupun lebih banyak daripada mungkin di lautan diampuni oleh Allah. Tapi jangan diremeh-remehkan juga mentang-mentang dosa halus kita, karena dosa halus ini bisa berubah menjadi gana apabila kita remehkan. Ada bapak aja dosa halus saja, nah itu kita berubah menjadi dosa gana kita. Ataupun dosa halus ini kita ulang-ulangi berulang-ulang menggawinya jadi dosa gana juga. Ataupun dosa halus ini dilakukan oleh orang yang menjadi panutan, menjadi contoh orang banyak. Tuan guru misalnya menggawi dosa halus. Nah bagi guru itu kita kan ada dosa halus, bagi sini dosa gana jadinya. Kenapa? Karena dicontoh orang. Namun orang yang biasa aja ada apa-apa orang ada yang contohnya. Tapi menurut tuan guru seorang ulama misalnya menggawi dosa halus, nah itu bagi sidin bukan ada dosa halus, dosa gana berada. Kenapa? Karena sidin dicontoh orang gawi yang sidin. Nah kemudian sabda Rasulullah masih di bawah lah, man qala duburatul salat, man qala dubur salatil fajri wa huwa samin rijlahu qabla ayyatakallama la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 maratin kutiba lahu 10 hasanah wa muhyiya anhu 10 sayyi'at wa rufi'a lahu 10 darajat wa kana fi yaumihi dzalika fi harzin min kulli makruhin wa hirsin minasyaitan wa
walam yattabi' li dzambin ayyadrikahu fi dzalikal yaum illa syirku billahi ta'ala. Artinya barang siapa membaca setelah selesai salat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali setelah salat subuh. Nah, ini riwayat ini mengatakan bahwa sembahyang subuh telah membaca la ilaha illallah itu 10 kali. Nah, namun di riwayat lain kan ada juga hadis yang mengatakan imbah maghrib, ada yang mengatakan imbah maghrib, ada yang mengatakan imbah subuh. Sebelum berkata-kata dan sebelum merubah kaki. Nah, jadi dengan syarat membaca la ilaha illallah itu jangan dihalat dengan perkataan dulu. Imbah tuntung assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi. Nah, langsung membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali. Jadi jangan berpandir dulu, jangan berpandir yang lain. Dan kemudian batis kita belum berubah lagi daripada batis yang waktu kita itu tahiyat akhir. Duduk tawarruk lah. Jangan berubah dulu. Amal sudah bersila duduknya. Nah, itu kita hilangkan kita daripada fadilatnya. Jadi waktu membaca la ilaha illallah 10 kali itu jangan dirubah dulu apa cara duduk kita. Insyaallah jangan ditulis 10 kebaikan dan dihapus 10 kejahatan, 10 dosa, dan kemudian diangkat 10 derajat. Jadi apabila membaca 10 kali ditulis Allah 10 pahala, dihapus 10 dosa, dan kemudian diangkat 10 derajat. Dan pada hari itu dipelihara daripada segala sesuatu yang dibenci. Nah, apabila kita senangi, nah itu insya Allah dijauhkan Tuhan daripada maka kita senangi dari dan dijaga daripada godaan syaitan. Nah, serta terpelihara daripada kemaksiatan terkecuali syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi artinya bacaan la ilaha illallah 10 kali ini menjadi penghapus 10 dosa, mendapat pahala 10, diangkat derajat 10. Nah, kemudian selama 1 hari itu dia akan Allah jaga daripada sesuatu yang tidak disenanginya, sesuatu yang membuat dia sedih, nah, sesuatu yang dapat membuat dia itu apa misalnya dapat musibah misalnya, dipelihara oleh Allah. Dan kemudian juga dijaga oleh Allah daripada godaan syaitan. Nah, jadi syaitan ada orang menggoda ini selama 1 hari itu apabila kita membaca la ilaha illallah tadi 10 kali. Dan kemudian Allah jaga juga daripada perbuatan maksiat. Nah, insya Allah selama 1 hari itu dijaga Allah daripada perbuatan maksiat, tapi maksiat manusia halus lah. Nah, terkecuali jangan syirik kepada Allah. Nah, syirik itu dosa ganda. Nah, dosa ganda itu bacaan 10 kali itu tidak mau menjaga, kecuali dosa-dosa yang halus. Nah, terpelihara daripada perbuatan dosa-dosa halus. Ataupun maksudnya bisa juga diampuni oleh Allah dosa-dosa halusnya. Nah, kecuali dosa negara kayak syirik kepada Tuhan, itu pada awalnya menjaga daripada dosa negara tadi. Nah, jadi cara membaca tadi jangan sampai merubah batas kita. Sebelum batas kita bersila, kalau sudah batas kita bersila, nah itu kita kehilangan sudah fadilah macam-macam tadi adalah. Dan kita kadang harus juga iring imam. Kadang-kadang kan misalnya imam ini kan hamba bacaannya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Abad benar kita baris kaparatan sudah misalnya cepat ya. Dahulu membaca ada Bapak, cepat membaca sampai 10 kali hanya berubah sila kita. Namun kita menghadap imam kita ada tuntung membaca misalnya 10 kali sila sudah merubah batis. Nah, kita kehilangan fadilah 10 tadi. Jadi apabila membacanya itu di imbah maghrib, nah maka dijaga Allah semalaman. Apabila membacanya imbah sembahyang subuh, 10 tadi, nah dijagakan Allah seharian. Makanya di awal malam, kemudian di awal siang. Jadi amalan-amalan yang paling bagus itu, namun kalau dibaca itu waktu yang paling tepat itu adalah imbah maghrib, awal imbah sembahyang subuh. Atau ganti daripada imbah maghrib ke imbah
asar. Tiba asar itu pun asar pun hitung malam sudah. Apabila membaca imbas sembahyang asar, nah itu dijagakan Allah sampai semalaman. Apabila membaca imbas sembahyang subuh, nah maka dijagakan Allah seharian. Jadi asar itu kan biasanya pergantian apa? Pergantian malaikat yang menjaga di waktu siang itu bergantinya itu di waktu sembahyang asar. Sembahyang asar, nah berganti malaikat yang menjaga siang dengan malam. Orang pegawai itu berganti shift lah, kemudian mereka bergantian ya. Makanya kita sunnah diisi di waktu ibadah sembahyang subuh, nah lawan ibadah sembahyang asar. Jadi malaikat itu melapor lawan Tuhan. Apabila kita diisi misalnya di waktu ibadah sembahyang subuh, turun ketika itu malaikat yang menjaga siang, bergantian lawan malaikat menjaga malam. Nah kemudian setelah itu naik menuju Tuhan, hadapan lawan Tuhan. Lalu Allah bertakwa, wahai malaikat menjaga malam, gawian umatku, gawian hambaku, apa namanya gawiannya di bumi? Waktu Tuhan kami tinggalkan tadi, apa gawiannya? Ujar malaikat, tadi kami tinggalkan sedang dalam keadaan berzikir, pas sembahyang subuh berzikir. Nah, lalu kata Allah mengatakan, saksikanlah wahai malaikat-malaikatku, semalaman ini kutulis bagi mereka itu berzikir berataan. Sebab apa? Sebab dia itu mengisi di akhir malam. Kemudian pulang ibadah sembahyang asar pulang berganti pulang malaikat siang lawan malaikat malam. Naik pulang malaikat yang siang berganti lawan malaikat malam. Ataupun pulang Tuhan lawan malaikat naik. Tapi betapunnya bukan dari kita tahu Tuhan juga. Tuhan ini hendak maulah kisah aja, maulah tugas malaikat. Ujar Allah, wahai malaikat siang, waktu kalian tinggalkan hambaku di bumi itu apa gawiannya? Ujar malaikat, waktu kami tinggalkan tadi ya Allah, mereka berzikir. Sebelum masuknya waktu maghrib mereka itu berzikir lawan dia. Lalu kata Allah, wahai malaikat-malaikatku, saksikanlah dosa seharian itu ampuni ya Tuhan, dan kemudian kutulis mereka itu orang yang berzikir seharian. Nah, jadi sunnah kita itu mengisi waktu ibadah sembahyang subuh, nah lawan ibadah sembahyang asar. Ya sekurang-kurangnya kita ibadah asar itu sebelum maghrib lah, 10 menit sebelum maghrib atau 15 menit sebelum maghrib itu jangan begawi apa-apa dulu, makanya khusus berzikir aja menghadapi adzan maghrib. Nah kayak gitu pulang ibadah sembahyang subuh adalah menghadap timbul matahari. Nah itu bagus diisi dengan macam-macam bacaan. Nah jadi membaca yang 10 tadi adalah la ilaha illallah itu ibadah sembahyang maghrib atau ibadah sembahyang asar dan ibadah sembahyang subuh. Jadi lain nggak bisa dibaca nama ibadah isya sah karena kalau asar bacanya, atau ibadah sembahyang zuhur itu sah dibaca kalau la ilaha illallah 10 itu nggak bisa. Karena memang hadisnya kan ada disebutkan di masuk yang zuhur kan. Kemudian maka membaca la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Setelah itu maka membaca Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Kullama dzakaraka dzakirun wa ghafala 'an dzikrikal ghafilun wa sallim radhiyallahu ta'ala an sadatina ashabi Rasulillah ajma'in. Hasbunallah wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Astaghfirullahal azim. Ya Latif ya Kafi ya Hafid ya Syafi ya Latif ya Kafi ya Hafid ya Syafi ya Latif ya Wafi ya Karim antallah. Nah kemudian membaca la ilaha illallah 10 kali. Setelah itu membaca tutup dengan Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nub'atsu insyaallah ta'ala minal akhidin bi rahmatillah wa karamihi alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian membaca Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin ya dzal jalali wal ikram wa sallim radhiyallahu ta'ala an ashabi Rasulillah ajma'in. Nah terus setelah itu baru berdoa. Kita biasa jarang kalau kita menghadap lakas biasanya itu jarang terbaca yang mulai Allahumma la mani'a lima a'taita itu sampai yang membaca 10 nama ilah jarang terbaca yang kita lakas biasanya. Di situ untuk membaca yang 33 itu kita tutup dengan la ilaha illallah 100, kemudian membaca
fadilatnya, ada keutamaan membaca wiritan-wiritan itu. Dan ini semuanya diambil daripada hadis Rasulullah. Jadi semua wiritan-wiritan itu mulai daripada wiritan minggu sembahyang, wiritan sebelum sembahyang, kemudian juga kayak misalnya ratib-ratib yang dikarang ulama-ulama, ratibul haddad, ratibul atas, wirdul latif, itu semuanya diambil daripada hadis Rasulullah. Nah, kemudian dikumpulkan dalam sebuah wiritan. Seperti bacaan apa tadi, Allahu la adalah ayatul kursi, kemudian amanah rasul, kemudian ditutup dengan bacaan syahidallah sampai bil hisab. Itu amalan supaya meninggal husnul khatimah. Itu pernah ditanyakan oleh Sayyidina Abu Bakar kepada Rasulullah, ya Rasulullah, adakah amalan yang paling menjamin untuk meninggal husnul khatimah? Jadi Abu Bakar berkata kepada Rasulullah, puja Rasulullah sudah ada tahu juga. Nah, lalu ketika itu Rasulullah bertakun lawan siapa? Lawan malaikat Jibril. Bertakun lawan malaikat Jibril. Jibril kada tahu juga. Bertakun lawan Mikail kada tahu juga. Bertakun lawan Israfil kada tahu juga. Akhirnya ketika itu Jibril melapor lawan Tuhan, ya Allah, Rasulullah bertakun amalan apa yang paling menjamin untuk meninggal husnul khatimah? Lalu kata Allah mengatakan amalan yang paling menjamin meninggal husnul khatimah adalah membaca ayatul kursi, amanah rasul dengan syahidallah itu sampai bila hisab. Nah, itu dibaca juga sembahyang 5 waktu. Nah, membaca sembahyang 5 waktu dibaca. Nah, itu ya Allah adalah amalan yang paling bisa menjamin untuk meninggal husnul khatimah. Ini disebutkan di kitab I'anatul Talibin, adalah ceritanya tadi. Bahkan ada yang mengatakan pertama sebelum bertakun lawan Nabi itu Nabi Khidir bertakun lawan Rasulullah, amalan apa supaya menjamin husnul khatimah. Nabi kada tahu, bertakun lawan malaikat Jibril, lawan malaikat Israfil, Israel, ada yang tahunya. Nah, terakhir bertakun lawan Tuhan. Nah, Allah menjawab apa bacaannya adalah ayatul kursi, amanah rasul dengan syahidallah dari sampai juga hisab. Namun misalnya hendak dibacakan tiga-tiganya kan misalnya deh, nah baca masing-masing aja. Nah, kita kadang-kadang apabila sembahyang itu ayat zuhur itu paling lama biasanya sampai ayat kursi aja, amanah rasulnya paling kita baca ibadah maghrib atau ibadah sembahyang subuh. Nah, misalnya kita baca itu baca masing-masing aja. Ibadah untuk berdoa misalnya sambungi pula tambahi amanah rasul baca, kemudian syahidallah itu sampai bil hisab baca pula sambungannya. Nah, supaya apa? Supaya tiga-tiga macam bacaan itu kita baca pada tadi sembahyang 5 waktu. Dan ayatul kursi itu banyak benar keutamaan fadilatnya nih. Di hadis itu pun disebutkan apabila ada orang mengamalkan yang Nabi ayat kursi sebelum guring, baik itu guring siang ataupun guring malam, dibaca ayat kursi. Nah, itu nanti tidak Allah matikan orang tersebut kecuali melihat tempat kediaman di surga. Jadi mengamalkan ayat kursi adalah sebelum guring, baik itu guring siang kah atau guring malam kah. Nah, itu karena kada Allah wafatkan orang itu kecuali melihat surga dahulu, hanya meninggal. Apakah melihatnya itu di waktu sakaratul mautnya kah misalnya, atau dalam keadaan yang bermimpi melihat langsung dengan mata kepala kah misalnya. Yang penting sebelum dia meninggal itu melihat sudah tempat kediamannya yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Itu apabila mengamalkan ayat kursi. Ataupun yang di hadis itu dikatakan apabila membaca ayat kursi sebelum turun dari rumah, sebelum kita mengadakan perjalanan, baca ayat kursi dulu. Nah, maka Allah akan mengirim 70.000 malaikat yang menjaga orang tersebut di perjalanan, dijaganya. Nah, dijaganya oleh apa? Oleh malaikat tadi. Jadi banyak keutamaan orang yang mengamalkan ayat kursi itu deh. Nah, kemudian setelah membaca wiritan tadi, maka membaca doa yang datang daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah doanya. Nah, ini doa-doa yang disusun oleh orang yang kitab, doa-doa yang datang dari Nabi
doa yang paling bagus itu doa yang disusun oleh Rasulullah ataupun doa yang datang langsung dari Al-Quran. Itu yang paling bagus sudah. Namun kita karangan kita ini kadang-kadang bahasanya bagus, kadang-kadang ya banyak ada bagusnya lah. Jadi menghadap berdoa itu lebih bagus mencari yang sudah jadi aja sudah. Doa Rasulullah yang dibaca atau doa yang dari Al-Quran kan di Al-Quran banyak Rabbana atina, Rabbana la tuzigh qulubana, Rabbana hab lana min azwajina, banyak Rabbana itu. Nah, itu yang paling bagus doa datang daripada Al-Quran atau yang datang daripada Rasulullah ataupun yang datang dari ulama-ulama. Nah, bacaannya Allahumma inni as'aluka mujibati rahmatika wa azaima maghfiratik wassalamata min kulli ismin wal ghanimata min kulli birrin wal fawza bil jannah wa najata minan nar. Allahumma inni a'udzu bika min jahdil bala wa darki syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma inni a'udzu bika minal ajzi wal kasal wa a'udzu bika minal jubni wal bukhul wa a'udzu bika min ghalabatid dain wa qahril rijal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ini doa yang datang daripada Nabi. Allahumma inni as'aluka ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu mujibati rahmatika, wajib mendapat rahmatmu, wa azaima maghfiratika, dan kekuatan keampunanmu, wassalamah min kulli ismin, dan keselamatan daripada segala dosa, wal ghanimata min kulli bir, dan keuntungan daripada segala kebaikan, wal fawza bil jannah, dan keberuntungan dengan mendapat surga, wan najata minan nar, dan selamat daripada siksa neraka. Nah, ini bagus kalimat kata-katanya, inilah susunan dari Rasulullah, ini bagus kalimat-kalimatnya. Allahumma inni a'udzubika ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu min jahdil bala, daripada beratnya bala, wa darki syaqa, darki syaqa itu artinya kecelakaan, wasuil qada, dan kemudian jahatnya keputusan Allah, qadanya Allah, wasyamatatil a'da, dan celaan musuh. Allahumma inni a'udzubika ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu minal ajzi wal kasal, daripada lemah dan malas, wa a'udzubika minal jubni wal bukhli, dan aku berlindung kepadamu daripada penakut dan bersifat bakhil, sifat pemalas. Wa a'udzubika min ghalabatid dain, dan aku berlindung kepadamu daripada dikalahkan oleh hutang. Nah, jadi ini doa apa? Doa terlepas daripada hutang. Wa qahril rijal, dan kemudian dikerasi oleh seseorang, dipaksa orang. Rabbana atina fid dunya hasanah, sampai akhir. Nah, itu doa yang datang daripada Rasulullah. Nah, kemudian membaca Fatihah kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, dan kemudian kepada segala sahabatnya dan barang yang dikehendaki. Jadi untuk membaca doa tadi, nah kemudian baca Fatihah, tawasul kepada Rasulullah, kepada para sahabat, kepada para aulia Allah, misalnya kita tawasul ataupun mengirimi pahala-pahala Fatihah. Nah, kemudian ini doa dibaca kemudian daripada sembahyang fardu zuhur. Ini diurutakan sini adalah di sembahyang zuhur ada doanya, di asar, di maghrib, di isya. Nah, ini semuanya ada doa-doa. Jadi anak membaca amalannya tinggal buka kitabnya, zuhur, apa aja bacaannya, baca kitabnya Allah. Bacaan di sembahyang zuhur doanya adalah Allahumma maktub likulli wahidin minna bara'atan minan nar. Ya Allah, tulislah bagi setiap seseorang daripada kami bara'atan minan nar, kelepasan daripada neraka, wa amanan minal adab, dan keamanan daripada siksa, wa khalasan minal hisab, dan selamat daripada hisab atau dihitung amal, wa
wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, ini supaya apa? Supaya zuhur dibaca. Kemudian ini doa dibaca kemudian daripada sembahyang fardu asar. Allahumma inni as'aluka salamatan fid din. Ya Allah, aku meminta kepadamu selamat dalam agama, wa afiatan fil jasad, dan keafiatan, kesehatan di dalam tubuh, wa ziyadatan fil ilmi, dan bertambah pada ilmu, wa barakatan fil rizki, dan berkah pada rezeki, wa taubatan qabla al-maut, dan taubat sebelum mati, wa rahmatan 'indal maut, dan mendapat rahmat di ketika mati, wan najata minan nar, dan selamat daripada neraka, wal 'afwa 'indal hisab, dan kemaafan ketika dihisab. Allahumma ighfir lana wa li walidina, ya Allah ampunilah kami dan kedua orang tua kami, wa li ustadina, dan guru-guru kami, wa li muallimina, dan orang yang mengajari kami, wa li masyayikhina, dan guru-guru kami, wa liman ahabba, dan bagi orang yang mencintai kami, wa ahsana ilaina, dan berbuat baik kepada kami, wa liman hadana ila khair, dan kepada orang yang memberikan petunjuk kebaikan kepada kami. Nah, jadi semua orang yang terlibat dengan kita mintakan ampun oleh Tuhan. Gasan guru kita, gasan pemikiran kita, gasan orang tua kita, gasan orang yang sayang lawan kita, orang-orang yang baik lawan kita, berataan didoakan keampunan. Nah, supaya apa? Supaya dapat bagian keampunan berataan. Jadi jebul sekumpul bahari itulah membaca atau dijamaahkan di sini. Jangan anak sorangan saja nyaman. Misalnya Allah maghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, itu berarti kesan sorangan aja, ya Allah ampunilah aku dan kedua orang tuaku. Itu berarti dosa doanya untuk kesan sorangan aja. Jebul sekumpul bahari berdoa itu dijamaahkan sakampungan di sini lah. Artinya sakampungan itu berarti dibuat berataan orang. Jangan anak sorangan aja nyaman, kesan kuitan kita berataan, kesan guru-guru kita berataan, kain ini kita berataan, dibuat berataan. Nah, menurut biasanya Allah tambahin wali jadina, kesan kain kami, wali jadatina, nenek kami, wali amina, mamarina kami, wali amatina, acil-acil kami, amang acil buati berataan, amang acil kesan abah, kesan mama buati berataan. Nah, supaya dapat bagian berataan, jangan kita mendoakan kesan mama kita aja. Ada buat kita acil amang berataan. Ya sebenarnya buat aja bang, misalnya kita mengucapkan wal muslimin wal muslimat, buat aja berataan, cuman namun kita membuat khususan Tuhan berarti lebih istimewa dapatnya kan. Nah kayak orang itu misalnya memberatan kesan berataan sekampungan, misalnya sekampungan dapat emang saruan berataan juga. Nah, khususan di kesan si anu, nah berarti kan artinya ada penghormatan yang lebih bagi orang yang disebutkan khusus gambarannya. Kita baca doa arwah adalah doa arwah itu misalnya kita walaupun tidak disambat caranya misalnya lil muslimin wal muslimat ya buat juga yang di arwah itu. Nah cuman kita kan buatnya sih khususan ila rohi siapa misalnya supaya apa? Supaya yang di arwah ini khusus dapat pahala yang lebih bagus daripada yang lain gitu. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, seperti beginilah. Ini doa dibaca kemudian daripada sembahyang maghrib. Nah, ini sembahyang maghrib ulama. Allahumma ajirna minan nar salimin wa adkhilna jannah bisalamil aminin wa qina syarrul zalimin. Ilahana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ya mujibas sa'ilin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala khairi khalqi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, di doa ini kan setiap doa ini lah diawali dengan salawat, ditutup dengan salawat. Nah, kalau ini kan penutupnya salawat, jadi awalnya kan ada salawatnya nih. Nah, tambahin masing-masing juga kan. Diawali dengan salawat, ditutup dengan salawat. Karena ujian Nabi di hadis itu doa yang diawali dengan salawat, ditutup dengan salawat, itu doa tersebut tidak ditolak oleh Allah, dikabulkan Tuhan doanya. Dibaca salawat di awal, kemudian
salawat. Allahumma ajirna minan nar, ya Allah selamatkan kami daripada neraka, salimin dalam keadaan selamat, wa adkhilna jannah dan masukkan kami ke dalam surga, bisalamin aminin dengan keselamatan orang-orang yang beriman, orang-orang yang aman, wa qina syarra zalimin dan peliharalah kami daripada kejahatan orang-orang yang zalim. Ilahana fansurna, ya Allah ya Tuhan kami, tolongilah kami alal qaumil kafirin, atas kaum yang kafir. Ya mujibas sa'ilin, wahai orang yang mengabulkan segala permintaan, birahmatika ya arhamar rahimin. Jadi doanya dimasuki yang maghrib. Kemudian yang berikutnya karena dimasuki isya. Mudah-mudahan ada manfaatnya.